Nomor 21. Orang bergolongan darah O itu tidak boleh mendapat transfusi darah dari orang yang bergolongan darah A. Sebab apa? Nah, kita cermati. Jadi pembagian darah ini dia tuh dilakukan karena adanya perbedaan agglutinogen atau antigen pada permukaan membran sel darah merah atau eritrosit dan antibodi atau agglutinin dalam plasma darah. Nah, saya sajikan gambar berikut ini. Jadi kita analisis dimulai dari option yang A. Di dalam plasma darah golongan darah O itu terdapat antigen yang akan mengubahkan agglutinogen A yang terdapat pada eritrosit dari golongan darah A. Jadi di sini itu dia terbalik, harusnya ini bukan di dalam plasma darah tapi ini terdapat di eritrositnya. Kemudian yang B, di dalam plasma darah golongan darah A itu terdapat antigen B yang akan merusak agglutinin A pada golongan darah O. Ini juga kurang tepat. Ini harusnya di eritrosit. Dan yang C, di dalam plasma darah golongan darah O itu terdapat antigen B yang menggumpalkan eritrosit dari golongan darah A. Nah, ini juga kurang tepat. Kemudian yang D, di dalam golongan darah O itu tidak mengandung agglutinogen sehingga dapat menggumpalkan golongan dari darah A. Nah, ini sudah tepat. Nomor 22. Pada saat pengamatan struktur anatomi daun, Dudi itu menemukan kumpulan sel dengan ciri sel-selnya itu tersusun rapat tanpa ruang antar sel. Nah, bentuk sel-selnya itu seperti balok berlapis tunggal dan tidak berklorofil. Nah, jaringan yang diamati oleh Dudi dengan ciri-ciri tersebut itu apa? Nah, kita ingat kembali nih, di sini kata kuncinya selnya itu tersusun rapat, kemudian bentuk selnya itu bentuknya seperti balok, dan dia tuh tidak berklorofil. Nah, ini tuh merupakan salah satu ciri khas banget dari si epidermis. Nah, sehingga nomor 22 itu jawaban yang tepat adalah yang D. Nah, kalian ingat kembali, kemarin di paket 8 saya sudah menyampaikan beberapa ciri-ciri dari sel tumbuhan. Nah, kita ingat kembali ya, kalau di epidermis itu dia jaringan yang paling luar dari tumbuhan yang berfungsi sebagai pelindung jaringan yang ada di bawahnya. Nah, sel ini tuh tersusun rapat, berbentuk persegi panjang ataupun balok, tidak terdapat ruang antar sel dan tidak memiliki klorofil. Nah, jaringan epidermis ini dapat mengalami modifikasi menjadi stomata, spina, dan juga sel kipas. Nah, fungsi khusus dari jaringan epidermis itu sendiri itu adalah sebagai pelindung terhadap hilangnya air karena adanya penguapan, kerusakan mekanik, perubahan suhu, dan juga hilangnya zat-zat makanan. Kemudian ada jaringan meristem. Nah, kalau jaringan meristem itu adalah sel penyusunnya bersifat embrional sehingga selalu aktif membelah diri, kemudian terdapat di ujung batang dan juga ujung akar. Nah, dinding sel dari meristem itu sendiri tipis, kemudian dia mempunyai nukleus yang besar dan juga vakuola yang kecil. Kemudian ada jaringan gabus. Kalau jaringan gabus itu sebagai pengganti dari epidermis dan pembatas antar jaringan-jaringan di dalam tubuh tumbuhan. Kemudian ada jaringan parenkim. Kalau jaringan parenkim itu sebagai jaringan dasar yang terdapat di antara jaringan-jaringan lain. Nah, jaringan ini berfungsi sebagai cadangan makanan, proses fotosintesis mengisi di antara jaringan-jaringan lain. Kemudian, parenkim ini juga dibedakan menjadi dua, ada jaringan pagar atau tiang dan juga jaringan spons atau bunga karang. Selanjutnya ada jaringan penguat atau penyokong yang mana fungsinya itu dia menguatkan bagian dari tumbuhan. Nah, jaringan penyokong itu dia ada dua, ada kolenkim dan juga sklerenkim. Kalau kolenkim itu adalah penguatan utama organ tumbuhan yang masih aktif melakukan pertumbuhan dan juga perkembangan. Kalau sklerenkim dia itu menguatkan bagian tumbuhan yang sudah dewasa dan melindungi bagian-bagian lunak yang berada di bagian lebih dalam. Nah, yang terakhir nih nggak asing kan, ada yang disebut sebagai jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut sendiri itu ada dua, ada yang disebut xilem, ada yang disebut sebagai phloem. Kalau xilem itu disebut juga sebagai pembuluh kayu, di mana dia fungsinya adalah untuk mengangkut air dan juga zat mineral dari akar ke daun dan sebagai jaringan penguat. Jadi dari sel mati, kemudian dinding sel juga tersusun dari lignin. Selanjutnya ada phloem, bisa disebut juga sebagai pembuluh tapis yang berfungsi untuk mengangkut dan mengedarkan zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, si phloem sendiri itu dia terdiri dari sel hidup dan dinding selnya itu tersusun dari selulosa. Nomor 23, perhatikan gambar
berikut ini. Nah, fungsi bagian yang ditunjuk dengan huruf X itu adalah apa? Nah, kita identifikasi. Nah, bagian X ini menunjuk pada yang warna putih, lingkaran warna putih. Nah, ini tuh merupakan bagian dari si silem. Nah, silem sendiri dia itu berfungsi untuk mengangkut air dan juga unsur hara dari akar ke daun. Jadi di sini jawaban yang tepat adalah di option yang C. Nomor 24, Santi melakukan percobaan untuk membuktikan fotosintesis dengan cara menutup beberapa helaian daun ketela pohon menggunakan aluminium foil. Nah, setelah 3 hari dilakukan pengujian dengan hasil disajikan pada tabel berikut ini. Jadi di sini ada 2 perlakuan. Untuk perlakuan yang pertama, itu ditutup dengan aluminium foil, kemudian direbus pada alkohol. Nah, perebusan pada alkohol di sini yaitu berfungsi untuk melarutkan klorofil, kemudian ditetesi oleh lugol, dan pada bagian daun yang ditutup dengan aluminium foil ini hasilnya menunjukkan bahwa daun itu berwarna pucat. Kemudian nomor 2, ini tuh daunnya tidak ditutup dengan aluminium foil, kemudian direbus pada alkohol dan kemudian ditetesi dengan lugol. Hasilnya itu menunjukkan bahwa daun ini berwarna biru kehitaman. Nah, di sini saya sajikan mengenai rangkaian percobaan dari SAH. Nah, ketika kita itu meneteskan yodium ataupun lugol, dia itu tujuannya adalah untuk mengetahui atau untuk menguji ada tidaknya kandungan amilum pada daun tersebut. Nah, apabila daun itu tuh nanti berwarna biru kehitaman, maka di sana itu terdapat amilum atau di sini itu ada proses fotosintesis yang terjadi. Nah, kemudian apabila di situ tuh tidak berwarna biru kehitaman atau warnanya itu pucat, maka di sana itu tidak ada amilum karena pada bagian daun tersebut itu tidak terjadi fotosintesis, sehingga pernyataan yang tepat berdasarkan data tersebut itu adalah yang C. Jadi ada amilum itu terbentuk pada daun yang tidak ditutup oleh si aluminium foil. Nomor 25, perhatikan daftar beberapa jenis zat aditif berikut ini. Nah, dari daftar tersebut, zat aditif jenis psikotropika ditunjukkan oleh nomor berapa. Nah, psikotropika sendiri itu merupakan zat yang bukan narkotika yang dapat mempengaruhi pikiran dan juga sistem syaraf. Psikotropika itu dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Ada yang disebut sebagai zat stimulan, kemudian ada depresan dan juga halusinogen. Nah, untuk contoh dari stimulan sendiri itu ada kafein, kokain, amfetamin, metamfetamina, sabu-sabu, dan juga ekstasi. Kemudian untuk contoh depresan itu adalah morfin, putau, barbiturat, benzodiazepin, metakolol, dan juga heroin. Kemudian untuk contoh dari halusinogen itu adalah LSD. Nah, kita analisis dari nomor 1 sampai di nomor 6. Nomor pertama itu ada alkohol. Nah, alkohol ini dia termasuknya ke dalam zat aditif yang minuman keras. Kemudian nomor 2, ekstasi. Nah, ekstasi itu merupakan salah satu dari contoh di stimulan, sehingga nomor 2 itu betul. Nomor 3, ganja. Nah, ganja itu dia termasuknya di narkotika. Kemudian 4, kodein itu juga termasuk di narkotika. Kemudian nomor 5, amfetamin. Amfetamin itu dia juga termasuk dalam contoh yang stimulan. Kemudian nomor 6, nikotin. Nikotin itu berarti dia ada pada rokok, sehingga berdasarkan dari daftar tersebut zat aditif jenis psikotropika itu ditunjukkan di nomor 2 dan juga nomor 5. Itu ada di option yang B. Nah, itu tadi merupakan pembahasan untuk Yesus Usda di paket yang ke-9. Semoga bermanfaat bagi kalian semua dan semangat ya untuk SPD-nya. Semoga kalian diberikan kemudahan dan juga kelancaran dalam ujian besok.